Tidak ada yang tidak mungkin jika seseorang mau bekerja keras. Berkat jerih lelahnya selama 30 tahun, Daus, seorang mantan kenek angkutan umum, kini berhasil menjadi seorang pengusaha yang sukses di London. Bahkan saat mayoritas warga Inggris kehilangan pekerjaan akibat krisis ekonomi global, usahanya justru semakin maju. Inilah aktivitas Pak Daus dan keluarganya setiap hari. Merapikan dan membersihkan 10 kamar tidur di rumah 3 lantai miliknya yang terletak di utara kota London. Sejak krisis ekonomi global menekan ekonomi Inggris, omset dari usaha rumah makan yang menjadi penghasilan utama Pak Daus turun drastis hingga 60%. Akibatnya, ia tidak mampu membayar cicilan rumah dan terpaksa mengalihfungsikan rumahnya menjadi wisma. Namanya Wisma Indonesia. Kita buka Wisma karena kita nggak mau saingan tetangga kan pada nyawa-nyawain kamar buat pelajar atau sebagainya. Jadi kita buka Wisma yang ya mudah-mudahan bisa saling membantu untuk yang training di London. Kemudian kita juga bisa nutup bayaran cicilan, gitu loh. Nah kemudian karena banyak peminatnya, jadi kita bikin extension, diperbesar yang dari 3 kamar tidur. Kita perbesar sekarang jadi 10 kamar tidur. Dengan 10 kamar tidur, Wisma Indonesia kini dapat menampung 30 orang. Sesuai namanya, tamu yang diterima hanyalah warga negara Indonesia. Biaya makan sebesar 9,5 pound sterling per orang atau sekitar Rp275.000, termasuk sarapan pagi makanan Indonesia. Harga ini relatif rendah dan bersahabat untuk kantong konsumen Indonesia, mengingat akomodasi di London tergolong mahal. Sebagai perbandingan, penginapan dengan fasilitas sejenis harganya bisa mencapai 60 pound sterling atau sekitar Rp840.000. Tidak heran, meski krisis ekonomi masih dirasakan mayoritas warga Inggris, Wisma Indonesia tak pernah sepi pelanggan. Salah satunya Muhammad Anwar, dosen Universitas Pajajaran yang sedang studi S3 di Universitas Leicester. Rate-nya juga murah, kita coba search di itu di Google juga memang lebih ekonomis ya, lebih murah ternyata ini rate-nya. Saya lihat juga di itunya masakan Indonesia, tadi sarapan paginya juga sarapan masakan Indonesia enak. Selain lebih ekonomis, alasan lain para tamu memilih tinggal di Wisma Indonesia adalah mereka dapat bertemu sesama warga Indonesia yang sedang berkunjung ke London. Seperti yang dialami pasangan suami istri Herman Latif dan Lisnawati. Teman bertambah wawasan lah ya. Salah satunya itu tadi ketemu sama temennya Bapak yang namanya Pak Nelson itu. Tahunya satu reuni yang kecil ya bikin. 3 tahun beroperasi, pelanggan Wisma Indonesia terus bertambah. Tak jarang Pak Daus terpaksa menolak tamu karena kapasitas Wisma terisi hingga penuh. Kini ia berharap bisa menemukan investor untuk membeli rumah di sebelahnya dan memperbesar kapasitas Wisma Indonesia. Sebenarnya prospeknya sangat bagus. Untuk akomodasi di London seandainya kita ada kesempatan, karena itu seperti tamu-tamu juga yang banyak datang ke sini selain hanya pelajar atau training, kayak keluarga yang liburan. Kami juga sering membantu mencarikan akomodasi karena di Wisma sudah penuh ya. Untuk penginapan, kalau bisa membuka tempat penginapan untuk publik itu sangat bagus lowongannya. Sukses dengan usaha Wisma tidak membuat Pak Daus berpuas diri. Meski kini sudah separuh baya, semangat juangnya masih sama seperti ketika ia hijrah ke London 30 tahun yang lalu. Berbekal impian, semangat, dan kerja keras, Pak Daus yang pernah mengecap profesi kenek angkutan umum di Terminal Pulau Gadung ini terus mengembangkan sayap usahanya. Ia kini memiliki 4 mobil yang disewakan bagi para tamu Wisma. Selain itu, lulusan SMA yang ahli memasak ini juga memiliki sebuah restoran makanan Indonesia. Ibu Usha, sang istri yang mengelola restoran ini sehari-hari. Bahu-membahu pasangan suami istri ini berhasil membuktikan kerja keras dan kreativitas ampuh menangkis krisis ekonomi. Dari London, Inggris, Grace Natali dan Suhardi, TV One mengabarkan.
Tidak ada yang tidak mungkin jika seseorang mau bekerja keras. Berkat jerih lelahnya selama 30 tahun, Daus, seorang mantan kenek angkutan umum, kini berhasil menjadi seorang pengusaha yang sukses di London. Bahkan saat mayoritas warga Inggris kehilangan pekerjaan akibat krisis ekonomi global, usahanya justru semakin maju. Inilah aktivitas Pak Daus dan keluarganya setiap hari. Merapikan dan membersihkan 10 kamar tidur di rumah 3 lantai miliknya yang terletak di utara kota London. Sejak krisis ekonomi global menekan ekonomi Inggris, omset dari usaha rumah makan yang menjadi penghasilan utama Pak Daus turun drastis hingga 60%. Akibatnya, ia tidak mampu membayar cicilan rumah dan terpaksa mengalihfungsikan rumahnya menjadi wisma. Namanya Wisma Indonesia. Kita buka wisma karena kita nggak mau saingan tetangga kan pada nyawa-nyawain kamar buat pelajar atau sebagainya. Jadi kita buka wisma yang ya mudah-mudahan bisa saling membantu untuk yang training di London. Kemudian kita juga bisa nutup bayaran cicilan, gitu loh. Nah kemudian karena banyak peminatnya, jadi kita bikin extension, diperbesar yang dari 3 kamar tidur. Kita perbesar sekarang jadi 10 kamar tidur. Dengan 10 kamar tidur, Wisma Indonesia kini dapat menampung 30 orang. Sesuai namanya, tamu yang diterima hanyalah warga negara Indonesia. Biaya kenakan sebesar 9,5 pound sterling per orang atau sekitar Rp275.000, termasuk sarapan pagi makanan Indonesia. Harga ini relatif rendah dan bersahabat untuk kantong konsumen Indonesia, mengingat akomodasi di London tergolong mahal. Sebagai perbandingan, penginapan dengan fasilitas sejenis harganya bisa mencapai 60 pound sterling atau sekitar Rp840.000. Tidak heran, meski krisis ekonomi masih dirasakan mayoritas warga Inggris, Wisma Indonesia tak pernah sepi pelanggan. Salah satunya Muhammad Anwar, dosen Universitas Pajajaran yang sedang studi S3 di Universitas Leicester. Rate-nya juga murah, kita coba search di itu di Google juga memang lebih ekonomis ya, lebih murah ternyata ini rate-nya. Saya lihat juga di itunya masakan Indonesia, tadi sarapan paginya juga sarapan masakan Indonesia enak. Selain lebih ekonomis, alasan lain para tamu memilih tinggal di Wisma Indonesia adalah mereka dapat bertemu sesama warga Indonesia yang sedang berkunjung ke London. Seperti yang dialami pasangan suami istri Herman Latif dan Lisnawati. Teman bertambah tambah wawasan lah ya. Salah satunya itu tadi ketemu sama temennya bapak yang namanya Pak Nelson itu. Taunya satu reuni yang kecil ya bikin. 3 tahun beroperasi, pelanggan Wisma Indonesia terus bertambah. Tak jarang Pak Daus terpaksa menolak tamu karena kapasitas Wisma terisi hingga penuh. Kini ia berharap bisa menemukan investor untuk membeli rumah di sebelahnya dan memperbesar kapasitas Wisma Indonesia. Sebenarnya prospeknya sangat bagus. Untuk akomodasi di London, seandainya kita ada kesempatan, karena itu seperti tamu-tamu juga yang banyak datang ke sini, selain hanya pelajar atau training, kayak keluarga yang liburan. Kami juga sering membantu mencarikan akomodasi karena di Wisma sudah penuh ya. Untuk penginapan, kalau bisa membuka tempat penginapan untuk publik itu sangat bagus lowongannya. Sukses dengan usaha Wisma tidak membuat Pak Daus berpuas diri. Meski kini sudah separuh baya, semangat juangnya masih sama seperti ketika ia hijrah ke London 30 tahun yang lalu. Berbekal impian, semangat, dan kerja keras, Pak Daus yang pernah mengecap profesi kenek angkutan umum di Terminal Pulau Gadung ini terus mengembangkan sayap usahanya. Ia kini memiliki 4 mobil yang disewakan bagi para tamu Wisma. Selain itu, lulusan SMA yang ahli memasak ini juga memiliki sebuah restoran makanan Indonesia. Ibu Usha, sang istri yang mengelola restoran ini sehari-hari. Bahu-membahu pasangan suami istri ini berhasil membuktikan kerja keras dan kreativitas ampuh menangkis krisis ekonomi. Dari London, Inggris, Grace Natali dan Suhardi, TV One mengabarkan.
Tidak ada yang tidak mungkin jika seseorang mau bekerja keras. Berkat jerih lelahnya selama 30 tahun, Daus, seorang mantan kenek angkutan umum, kini berhasil menjadi seorang pengusaha yang sukses di London. Bahkan saat mayoritas warga Inggris kehilangan pekerjaan akibat krisis ekonomi global, usahanya justru semakin maju. Inilah aktivitas Pak Daus dan keluarganya setiap hari. Merapikan dan membersihkan 10 kamar tidur di rumah 3 lantai miliknya yang terletak di utara kota London. Sejak krisis ekonomi global menekan ekonomi Inggris, omset dari usaha rumah makan yang menjadi penghasilan utama Pak Daus turun drastis hingga 60%. Akibatnya, ia tidak mampu membayar cicilan rumah dan terpaksa mengalihfungsikan rumahnya menjadi wisma. Namanya Wisma Indonesia. Kita buka Wisma karena kita nggak mau saingan tetangga kan pada nyawa-nyawain kamar buat pelajar atau sebagainya. Jadi kita buka Wisma yang ya mudah-mudahan bisa saling membantu untuk yang training di London. Kemudian kita juga bisa nutup bayaran cicilan, gitu loh. Nah kemudian karena banyak peminatnya, jadi kita bikin extension, diperbesar yang dari 3 kamar tidur. Kita perbesar sekarang jadi 10 kamar tidur. Dengan 10 kamar tidur, Wisma Indonesia kini dapat menampung 30 orang. Sesuai namanya, tamu yang diterima hanyalah warga negara Indonesia. Biaya kenakan sebesar 9,5 pound sterling per orang atau sekitar Rp275.000, termasuk sarapan pagi makanan Indonesia. Harga ini relatif rendah dan bersahabat untuk kantong konsumen Indonesia, mengingat akomodasi di London tergolong mahal. Sebagai perbandingan, penginapan dengan fasilitas sejenis harganya bisa mencapai 60 pound sterling atau sekitar Rp840.000. Tidak heran, meski krisis ekonomi masih dirasakan mayoritas warga Inggris, Wisma Indonesia tak pernah sepi pelanggan. Salah satunya Muhammad Anwar, dosen Universitas Padjadjaran yang sedang studi S3 di Universitas Leicester. Rate-nya juga murah, kita coba search di itu di Google juga memang lebih ekonomis ya, lebih murah ternyata ini rate-nya. Saya lihat juga di itunya masakan Indonesia, tadi sarapan paginya juga sarapan masakan Indonesia enak. Selain lebih ekonomis, alasan lain para tamu memilih tinggal di Wisma Indonesia adalah mereka dapat bertemu sesama warga Indonesia yang sedang berkunjung ke London. Seperti yang dialami pasangan suami istri Herman Latif dan Lisnawati. Teman bertambah tambah wawasan lah ya. Salah satunya itu tadi ketemu sama temennya Bapak yang namanya Pak Nelson itu. Tahunya satu reuni yang kecil ya bikin. 3 tahun beroperasi, pelanggan Wisma Indonesia terus bertambah. Tak jarang Pak Daus terpaksa menolak tamu karena kapasitas Wisma terisi hingga penuh. Kini ia berharap bisa menemukan investor untuk membeli rumah di sebelahnya dan memperbesar kapasitas Wisma Indonesia. Sebenarnya prospeknya sangat bagus. Untuk akomodasi di London, seandainya kita ada kesempatan, karena itu seperti tamu-tamu juga yang banyak datang ke sini, selain hanya pelajar atau training, kayak keluarga yang liburan. Kami juga sering membantu mencarikan akomodasi karena di Wisma sudah penuh ya. Untuk penginapan, kalau bisa membuka tempat penginapan untuk publik itu sangat bagus lowongannya. Sukses dengan usaha Wisma tidak membuat Pak Daus berpuas diri. Meski kini sudah separuh baya, semangat juangnya masih sama seperti ketika ia hijrah ke London 30 tahun yang lalu. Berbekal impian, semangat, dan kerja keras, Pak Daus yang pernah mengecap profesi kenek angkutan umum di Terminal Pulau Gadung ini terus mengembangkan sayap usahanya. Ia kini memiliki 4 mobil yang disewakan bagi para tamu Wisma. Selain itu, lulusan SMA yang ahli memasak ini juga memiliki sebuah restoran makanan Indonesia. Ibu Usha, sang istri yang mengelola restoran ini sehari-hari. Bahu-membahu pasangan suami istri ini berhasil membuktikan kerja keras dan kreativitas ampuh menangkis krisis ekonomi. Dari London, Inggris, Grace Natali dan Suhardi, TV One mengabarkan.